Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita kembali lagi tentang soal CPNS untuk tahun 2025, yaitu TIU Tes Intelijensi Umum part 18. Menarik berhitung. Nomor 1, 2/3 dari 1/17 kali 4/6 tambah 3/4 adalah apakah A 1/16, apakah B 1/15, apakah C 1/14, apakah D 1/13, atau E 1/12. Kita jawab. 1/17 kali 4/6 tambah 3/4 itu sama dengan 1/17. Nah, yang pertama kita harus samakan penyebut dari sini. Jadi agar sama berarti jadi bisa jadi 12, ini bisa jadi 12. Nah, yang pertama bisa jadi 12 dengan cara mengkali dengan 2. 4 kali 2 adalah 8, kemudian 6 kali 2 12. Kemudian ini dikali 3 ya. 3 kali 3 adalah 9, kemudian 4 kali 3 adalah 12. Kenapa seperti itu? Karena untuk menjumlahkan sebuah penjumlahan pecahan, maka hanya bisa dijumlahkan pembilangnya jika penyebutnya sama. Jadi kita harus menyamakan penyebut dulu untuk menjumlahkan dua buah bilangan pecahan. Jadi sekarang penyebutnya sudah sama, menjadi 1/17 dikali 8/12, jadi 4 kali 2 adalah 8, 6 kali 2 12, kemudian 3 kali 3 9, dan 4 kali 3 12. Nah, setelah penyebutnya sama, maka di atasnya bisa kita jumlah. Jadi 17 dikali 8/12 tambah 9/12 itu sama dengan 1/17 dikali 17/12. Jadi 8 tambah 9 adalah 17 ya, berarti 17/12. Nah, dari sini konsep perkalian, penyebut dan pembilangnya sama. Ini bisa kalau dalam konsep perkalian ya, maka itu bisa kita hilangkan ya. Kita coret. Hasilnya adalah menjadi 1/12 ya. Jadi saya ulangi tadi, jadi 1/12 ditambah 4/6 tambah 3/4 itu sama dengan 1/17. Di sini kali 2, di sini kali 3 itu untuk menyamakan penyebutnya, karena pecahan hanya bisa dijumlah atau dikurang kalau penyebutnya sama. Maka kali di sini kali 2, di bawahnya kali 2 juga, 4 kali 2 sama dengan 8, 6 kali 2 sama dengan 12. Di sini kita kali 3 ya. 3 kali 3 9, kemudian 4 kali 3 12. Jadi penyebutnya sudah sama, sehingga menjadi 1/17 dikali 8/12 ditambah 9/12. 8 tambah 9 adalah 17. Nah, kemudian dalam perkalian pecahan itu kalau penyebutnya sama dengan pembilangnya, jadi kita bisa coret. Jadi pembilangnya ini penyebutnya kita bisa coret, hasilnya menjadi 1/12. Jadi ini ya berlaku untuk perkalian ya, perkalian seperti ini. Jadi 1/12. Jadi jawaban yang cocok itu adalah pada bagian E 1/12. Selanjutnya nomor yang kedua. Suatu bilangan bulan habis dibagi 36 dan 60, maka bilangan tersebut juga pasti akan habis dibagi. Apakah A 18, B 30, C 24, D 12, ataukah E 9? Kita jawab. Suatu bilangan habis dibagi 36 dan 60, berarti bilangan tersebut adalah kelipatan persekutuan dari 36 dan 60. Jadi 36 dan 60 berarti bisa dibagi 36 dan juga bisa dibagi 60. Jadi mudahnya 36 kali 60 itulah kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, 36 dan 360 atau lebih besar bisa ya. 36 dan 60 atau lebih besar dari kelipatan persekutuannya. Kita cari FBB juga dari 36 dan 60, karena bilangan yang habis dibagi oleh 36 dan 60 pasti juga habis dibagi oleh FBB-nya. Faktor prima dari 36 itu dan faktor prima dari 60. Nah, kita cari kalau 36 itu kita harus membaginya dengan bilangan prima. Misalnya kita bagi 32 bagi 2 ya, paling kecil bisa bagi 2. Hasilnya adalah 18. Kemudian 18 ini kita bagi 2 lagi. Jadi kita berawal dari faktor perimian ke yang paling kecil ya, bagi 2. Bisa tidak kita bagi 2? 18 bisa.
hasilnya adalah 9. Nah 9 ini bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa, karena bilangan yang didapat di bilangan pecahan atau bilangan desimal, ada bilangan desimalnya. Nah kita butuhkan ini adalah bilangan bulat. Jadi Jika bermanfaat, mohon di-share ya. di sini adalah 9 tadi itu harus dibagi dengan 3. Setelah bilangan prima 2, maka ada bilangan prima 3. Kalau kita bagi 3, maka hasilnya adalah 3. Dan hasilnya adalah bilangan prima terakhir. Sehingga faktor primanya adalah 2, 2, 3, 3. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 3. Selanjutnya untuk 60 ya. Faktor primanya adalah, kalau bisa bagi 2, hasilnya adalah 30 ya. Nah, kemudian 30 masih bisa dibagi 2, masih bisa. Jadi hasilnya adalah 15. Kemudian 15 bisa dibagi 2, tidak bisa karena hasilnya adalah 7,5, ada bilangan desimalnya. Maka coba kita bagi 3. Kita bagi 3, 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Berarti faktor primanya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Jadi kita sudah dapat faktor prima dari 36, kemudian faktor prima dari 60. Nah, selanjutnya ini faktor primanya ya, 223. 223 ini adalah faktor prima yang sama dari 36 dan 60 ya. Jadi 2 kali 2 kali 3 itu sama dengan 12. Selanjutnya artinya bilangan tersebut juga habis dibagi 12. Kalau misalnya kalau 36 dan 60 merupakan faktor dari perkalian sendiri ya, 36 kali 60 mempunyai bilangan perkalian sendiri hasilnya. Nah, itu pasti bisa dibagi oleh faktorisasi dari 36 sendiri atau faktorisasi dari 60 itu. Nah, berarti kita bisa bagi 12 karena di sini ada 12 ya. 2 kali 2 kali 12 kali 5 di sini, 12 kali 3, 36 ini 5. Maka 36 bisa dibagi oleh 12, otomatis perkaliannya dengan 60 juga bisa dibagi 12. Begitu juga 60, karena bisa dibagi 12, maka otomatis perkaliannya dengan bilangan 36 atau bilangan lain juga bisa 12. Jadi artinya bilangan yang juga sebut habis dibagi 12. Maka jawaban yang cocok itu adalah bagian D, 12. Jadi saya ulangi sekali lagi. Artinya ini bilangan habis dibagi 36 dan 60, berarti perkalian 36 dengan 60 itu ada bilangan. Nah, bilangan itu bagaimana? Apakah bisa juga dibagi dengan berapa bilangannya? Nah, di situ pertanyaannya. Nah, kalau dia merupakan bilangan habis dibagi 6 dan 60, berarti bilangan itu bisa kita tulis saja 36 kali 60 ya. Nah, tidak perlu kita tampilkan, jelas 36 kali 60 atau kelipatan terkecilnya atau bahkan lebih besar dari ini ya. 2 kali 36 kali 60 boleh, atau ke 3 kali 60 kali 36 boleh. Selanjutnya kita cari faktor persekutuan terbesar dari 36 dan 60. Faktor persekutuan terbesar dari 36 dan 60, karena bilang yang habis dibagi 36 dan 60 sudah pasti juga habis dibagi oleh FPB-nya seperti tadi yang saya katakan. Nah, kita lanjut. Faktor dari 36 adalah 223 kali 3. Faktor dari 60 22 kali 3 kali 5, seperti pohon faktor di samping ini ya. Jelas sekali. Nah, 36 bagi 2 18, 18 bagi 2 9, 9 bagi 2 tidak bisa. Kemudian naik ke faktor berikutnya adalah 9 bagi 3, hasilnya adalah 3. Begini juga 60. 60 bagi 2 bisa 30, 30 bagi 2 bisa 15, 15 bagi 2 tidak bisa, maka kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Maka 2, 2, 3, 5 ini merupakan bilangan-bilangan prima, sehingga hasil terakhirnya adalah ini. Faktor prima yang sama dari 360 adalah ini, perkaliannya adalah 12. Nah, otomatis yang tadi dikatakan bahwa perkalian antara 360 ini ya, suatu bilangan habis dibagi 36 dan 60 dari perkelipatan 36 kali 60 itu bisa dibagi 12. Berarti jawabannya D adalah 12. Kemudian nomor yang ketiga. Seorang wisatawan ingin mengunjungi Danau Toba dari Surabaya. Ia harus lebih dahulu naik kereta dari Surabaya ke Medan, kemudian melanjutkan perjalanan mobil ke Danau Toba. Dapat 5 pilihan kereta dari Surabaya ke Medan dan 3 mobil berbeda dari Medan ke Danau Toba. Jika saat perjalanan pulang wisatawan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama seperti saat pergi, baik kereta ataupun mobil ya, maka berapa jumlah kombinasi perjalanan pulang balik yang dapat dilakukan? Apakah 120, apakah B 135, apakah C 150,
Apakah D180 atau E200? Ya, kita jawab. Pada saat pergi, pilihan tersedia adalah, kan ada 5 mobil ya, dengan 5 kereta dengan 3 mobil. Ada 5 pilihan kereta. Suka dengan videonya? Like dong. Yaitu ada 3 pilihan mobil, yaitu ada 3 pilihan kereta, kemudian ada 3 pilihan mobil. Maka jadi pilihan yang ada adalah 5 kali 3, 15 cara pergi. Artinya mobil pertama, kereta pertama, kemudian kita pakai mobil pertama. Biasa juga mobil kereta kedua, mobil pertama, kereta 3, mobil pertama, kereta 4, mobil pertama, kereta 5, mobil pertama. Nah, itu juga berlaku untuk mobil 2 dan 3. Sehingga pilihan yang ada itu adalah 5 dikali 3, sehingga mendapatkan 15 cara pergi. Namun di cara pulangnya itu tidak boleh memakai mobil atau kereta yang sudah kita pakai. Berarti sisa pilihan yang ada itu adalah 4 ya. Pada saat pulang, pilihan tersedia adalah ada 4 kereta dan ada 2 mobil. Karena mobil yang sudah dipakai itu tidak bisa dipakai lagi, atau kereta yang sudah dipakai tidak bisa dipakai lagi. Jadi tinggal 4 pilihan. Jadi pilihan yang ada itu adalah 4 kali 2, itu sama dengan 8 cara pulang. Jadi misalnya mobil pertama sudah dipakai, mobil kereta 1 dipakai, dan mobil 1 juga sudah dipakai, maka otomatis tinggal kereta 2, 3, 4, 5 yang berjumlah 4 dan mobil 2, 3 yang berjumlah 2 itu yang bisa dipakai pulang. Sehingga cara pulangnya ada 8 cara pulang. Hanya kereta 2, mobil 1, kereta 3, mobil 1, kereta 4, mobil 1, kereta 5, mobil 1. Tapi ada 2 mobil, berarti dikali 2 ya. Berarti ada 8 cara pulang. Selanjutnya, pilihan yang ada pergi kemudian pulang adalah banyaknya cara pergi dikali banyaknya cara pulang. Nah, berarti itu adalah 15 dikali 8 atau sama dengan 120. Sehingga di sini cara yang bisa dipakai pulang dan pergi itu ada 120. Jadi saya ulangi, di sini ada 5 kereta, di sini 3 pilihan mobil. Artinya bisa saja kereta 1 dipakai, mobil 1, kereta 2, mobil 1, kereta 3, mobil 1, kereta 4, mobil 1, kereta 5, mobil 1. Nah, ini ada 3 mobil, berarti kita kali 3, berarti 15 cara pergi. Begitu pula untuk cara pulang. Cara pulang itu ada 4 pilihan kereta. Kenapa? Karena ada aturan bahwa tidak boleh memakai kereta atau mobil yang sudah dipakai. Jadi tinggal pilihan keretanya tinggal 4, kemudian pilihan mobilnya tinggal 2. Jadi di sini 5 kali 3 15, ini 4 kali 2 8 cara. Jadi pilihan yang saat pergi kemudian pulang adalah banyak cara pergi kali banyak cara pulang, atau sama dengan 15 kali 8 itu sama dengan 120. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A, 120. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Selanjutnya kita lihat ini ya. Hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Setiap luka yang kau rasakan adalah guru yang mengajarkan kekuatan. Jangan takut gagal, karena di balik setiap kegagalan tersimpan benih kebijaksanaan. Bernafaslah dalam-dalam, rasakan detik ini, karena hanya saat inilah yang benar-benar milikmu. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap jiwa punya musimnya sendiri untuk mekar. Ketika gelap datang, ingatlah, bintang hanya terlihat di malam yang pekat. Peluk dirimu sendiri saat tak ada yang mengerti. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.